Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Amma ba'du. Saudaraku sekalian rahimakumullah, sebagaimana kita agendakan kemarin, pada hari ini insyaallah topik kajian kita adalah membahas tentang kafarat sumpah, ya, yakni membahas tentang konsekuensi yang harus dilakukan jika orang melanggar sumpahnya. Kita tahu dalam pembahasan sumpah kemarin bahwa hukum asal ketika orang bersumpah adalah dia diminta untuk memenuhi sumpahnya selama sumpahnya itu bukan sesuatu yang haram atau maksiat. Karena dia sudah menggunakan nama Allah, wajib untuk mengagungkan nama Allah ketika dia menegaskan sesuatu. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu orang itu bisa melanggar sumpahnya. Nah, kalau sampai orang melanggar sumpahnya, maka dia wajib untuk menebusnya. Nah, penebusan sumpah ini dinamakan kafaratul yamin atau penebusan sumpah. Yang pertama kita bahas dulu kenapa penebusan sumpah itu kok disebut kafarah. Apa alasannya? Ya. Penebusan sumpah itu disebut dengan kafarah itu karena kafarah itu berasal dari kata kafarah. Ya, kafarah itu makna bahasanya adalah menutup. Ya. Jadi penebusan sumpah itu disebut dengan kafaratul yamin karena sifatnya menutupi dosa. Ya, karena orang yang melanggar sumpahnya itu hukum asalnya adalah dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat. Nah, maksiat ini itu diminta untuk ditebus, dihapus. Ya, maka perbuatan yang sifatnya menutup perbuatan dosa itu ya dinamakan dengan istilah kafarah. Nah, ini berlaku pada semua kafarah apapun. Dalam syariat mungkin kita mengenal banyak kafarah-kafarah. Ya, ada kafarah zihar, ada kafarah sumpah yang kita bahas pada hari ini. Ada kafarah misalnya orang berhubungan suami istri di bulan Ramadan siang hari, itu kan ada kafarahnya. Dan kafarahnya berat ya. Harus membebaskan budak atau kalau nggak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut dan lain sebagainya. Nah ini, jadi konsepsi kafarah itu begitu. Ada dosa yang ia lakukan, kemudian berusaha ditebus, dihapus, ditutupi. Nah itu. Kata kafarah dari sisi bahasa Arab, dari kajian morfologinya atau kajian ilmu sharafnya, itu berwazan fa'alah. Ya, fa'alah. Nah, wazan fa'alah itu maknanya mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Mubalaghah itu maknanya adalah sifat yang diungkapkan dengan impresi berlipat ganda. Jadi ada tekanan sifat yang berkali-kali yang luar biasa, gitu ya. Misalnya kata kadzaba. Kadzaba itu maknanya berdusta. Kalau diubah ke wazan fa'ilun atau pola fa'ilun, maka maknanya yang berdusta, kadzibun. Itu maknanya yang berdusta. Tetapi kalau ia diubah ke wazan fa'al, maka yang menjadi kadzab, maka maknanya adalah orang yang sangat pendusta, berkali-kali berdusta, ahli dusta, dewa dusta, itu ya. Nah itu mubalaghah itu maknanya ada tekanan sifat yang berlipat ganda. Ya, gitu. Contoh lain misalnya dajjala. Dajjala itu maknanya memanipulasi. Kalau diubah ke wazan fa'ilun menjadi dajjal, itu maknanya yang memanipulasi, sifat biasa. Tapi begitu diubah ke wazan fa'alun menjadi dajjalun, itu maknanya adalah orang yang berkali-kali memanipulasi, yang ahli memanipulasi, yang jago manipulasi, pakar manipulasi,
dewa manipulasi, Dajjal. Ya, makanya Dajjal dinamakan Dajjal karena dia itu pinter nipu orang. Yang hak ditampakkan sebagai kebatilan, yang batil ditampakkan sebagai al-haq. Jadi itu ya, itu makna dari mubalaghah itu semacam itu. Nah, kata yang mengikuti sighat mubalaghah itu wazannya banyak. Ya, fa'alun itu salah satunya. Nah, termasuk diantaranya adalah wazan fa'alah. Ya, fa'alah. Jadi kalau kata diikutkan ke wazan fa'alah, itu nanti maknanya adalah mubalaghah. Misalnya kata alima. Alima itu maknanya orang yang mengetahui. Alim itu orang yang tahu, orang yang punya ilmu. Tapi kalau diubah ke wazan fa'alah menjadi allamah, nah, itu maknanya orang yang sangat berilmu, ilmunya banyak sekali. Jadi ada tekanan sifat yang berlipat ganda. Itu wazan fa'alah. Ya. Termasuk juga kadang seorang ulama itu dipuji sebagai fahamah. Fahamah. Fahimah itu memahami. Kalau fahamah berarti orang yang sangat gampang paham, cepat sekali nangkap sesuatu. Itu fahamah. Pramuka itu bahasa Arab disebut dengan kasyafah. Kasyafah. Ya. Kasyafah disebut diterjemahkan pramuka. Kenapa? Dari kata kasyafah. Kasyafah itu maknanya menjelajah, explore. Jadi kasyafah itu orang yang explorer, ya, orang yang suka menjelajah kemana-mana. Nah, pramuka disebut itu karena itu. Jadi dia karena sering menjelajah, dia sering melakukan petualangan dan semisalnya, maka pramuka disebut dengan kasyafah. Gitu ya, itu konsep mubalaghah. Maka kafarah bisa kita pahami di sini. Kafarah itu dari kata kafarah yang bermakna menutup, kemudian diubah ke wazan mubalaghah fa'alah menjadi kafarah. Itu maknanya berarti yaitu sesuatu yang punya daya menutup luar biasa. Jadi nutupnya plek sampai nggak kelihatan, sampai hilang, nggak berbekas. Nah, makanya kafarah dikatakan penebus dosa karena dari sisi makna itu seperti ini penjelasannya. Ya. Termasuk istilah kafir. Nah, istilah kafir itu kenapa disebut kafir? Karena unsur menonjolnya itu menutup. Ya. Orang kafir itu unsur menonjolnya adalah menutup. Apa yang ia tutup? Yang ia tutup itu adalah mata batinnya, ia tutupi, tidak mau menerima kebenaran yang jelas seperti sinar matahari. Nah, jadi Allah itu sudah ngasih ayat demikian jelas, diperintahkan untuk mengikutinya, tapi ia tolak. Nah, semacam ini maka disebut kafir. Fir'aun kenapa disebut kafir? Karena sudah dikasih Allah ayat yang sangat jelas bahwa Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Siapa sih manusia yang bisa membuat ular dari tongkat? Siapa manusia yang bisa membelah lautan? Siapa manusia yang bisa membuat air di Mesir jadi darah semuanya? Siapa manusia yang bisa mendatangkan wabah belalang segitu banyaknya? Dan berbagai macam ayat-ayat dari Allah. Sejelas itu ditolak oleh Fir'aun. Padahal hatinya meyakininya sebenarnya. Nah, berarti dia menutupi mata batinnya sendiri untuk menerima kebenaran dari Allah, untuk menutupi mata batinnya sendiri untuk menerima ayat-ayat dari Allah, maka dia disebut kafir. Ya, orang yang menutup dirinya sendiri. Itu maknanya begitu ya. Nah, termasuk orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa sih orang Quraisy dikatakan kafir? Karena mereka sudah diberi ayat Allah sangat jelas. Nabi Muhammad diberi Al-Quran. Al-Quran itu mengandung mukjizat luar biasa dari sisi bahasa. Ditantangkan ke seluruh orang Arab, disuruh buat seperti Al-Quran. Nggak ada satupun yang bisa menirunya. Dan tidak ada penentangan itu kecuali hawa nafsu. Maka mereka disebut kafir. Ya, karena menutup dirinya sendiri. Ya. Termasuk juga orang-orang Yahudi kenapa disebut kafir? Karena itu. Jadi mereka itu menolak kenabian Nabi Muhammad dan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sebagai nabi, maka dia disebut kafir. Padahal orang Yahudi itu percaya Allah, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Orang Yahudi itu juga percaya kepada nabi, nabinya Nabi Musa. Orang Yahudi itu juga percaya kepada kitab suci, punya kitab Taurat, percaya akhirat, percaya surga, percaya neraka, percaya ada malaikat, setan, dan sebagainya.
Tetapi disebut kafir dalam Al-Quran. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti Nabi Muhammad tadi, menutup diri mereka. Persoalannya karena dengki mereka. Kok Nabi terakhir kok diangkat dari orang Arab sih, orang-orang bodoh. Selama ini kan anggap orang Arab itu bodoh. Kok nggak diangkat dari Bani Israel? Gitu. Jadi kedengkian terhadap karunia Allah itu. Makanya Allah berkali-kali dalam Al-Quran itu berkali-kali dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa Allah itu kalau ngasih karunia itu ya terserah Allah, ya, tidak bisa diatur-atur oleh manusia. Jadi nggak bisa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, kan itu banyak ayat dalam Al-Quran semacam itu. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi kalau Allah ngasih kenabian pada Nabi Muhammad, yaitu hak Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa protes. Allah ngasih Nabi di kalangan Bani Israel juga banyak, dan yang lain juga nggak protes ya. Kenapa kalau dikasih orang Arab kok protes? Nah gitu ya. Jadi itu kafirnya Yahudi itu karena itu. Termasuk semua orang yang belum masuk Islam kan disebut kafir. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, menutupi dirinya sendiri, tidak mau memikirkan dan menerima bukti-bukti kenabian Rasulullah. Itu asal mula kenapa disebut kafir. Lawannya adalah beriman. Beriman berarti mempercayai, mengikuti, mau menerima bukti-bukti dan ayat dari Allah itu. Nah, di Al-Quran itu orang petani itu disebut kafir juga. Nah, dari sisi bahasa ya, seperti surat Al-Hadid, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu. Ya, perumpamaan dunia itu seperti air hujan yang ketika jatuh ke bumi, tanaman-tanamannya itu mengagumkan para petani. A'jabal kuffar. Itu jangan diterjemahkan mengagumkan orang-orang kafir, bukan. Nah, itu coba cek di terjemahan manapun, di tafsir manapun, itu semuanya menerjemahkan para petani. Ya, termasuk juga terjemahan Depak itu, saya cek itu menerjemahkan petani. Nah, ini menunjukkan petani itu bisa bermakna kafir itu secara bahasa mungkin dimaknai petani. Kenapa petani kok disebut kafir? Karena petani itu menutupi biji yang tidak ditanami itu dengan tanah, gitu ya. Jadi dari sisi itu maka petani disebut kufar, kafir dari sisi itu. Jadi harus hati-hati ya nyebut kafir ini. Cuma konotasi kafir itu hari ini memang peyoratif sekali, ya, peyoratif sekali. Sehingga mungkin penjelasan semacam ini bisa jadi beberapa orang kaget, gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas penjelasannya bagaimana. Abu Syuja' mengatakan, wa kaffaratul yamin huwa mukhayyarun fiha baina thalathati asya'. Kafarat sumpah, ya, orang yang melakukan sumpah itu diberi pilihan di antara 3 perkara. Ya, maksudnya kafarat sumpah di sini adalah sumpah yang sah tentu saja. Kenapa? Karena kemarin sudah kita bahas sumpah yang tidak sah nggak ada kafaratnya. Sumpah yang nggak sah itu bagaimana? Ya misalnya sumpahnya sumpah laghun, jadi laghul yamin, sumpah yang nggak disengaja. Ngelindur bersumpah, itu kan nggak dihitung sumpah. Atau ucapan orang Arab yang jadi tradisi mengucapkan wallahi tapi nggak bermaksudkan sumpah. Wallahi na'am wallahi la misalnya ya, yang semacam itu tidak disebut dengan tidak sah sumpahnya. Atau bersumpah dengan selain Allah. Ya, bersumpah dengan selain Allah. Ini banyak yang keliru, kadang melakukannya secara ini ya orang itu. Di kitabnya An-Nawawi dibahas detail itu, orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah itu tidak boleh. Sumpah semacam itu tidak boleh, karena Rasulullah termasuk selain Allah. Kalau demi Allah benar, gitu ya. Demi Allah, wallahi wa rasulillahi itu salah itu. Tapi saya sering kadang-kadang itu mendengar orang untuk meyakinkan sesuatu, dan yang sumpah demikian itu hitungannya dosa, itu tidak boleh. Demi Ka'bah, demi kehormatanku, demi ayah dan ibuku. Nah itu semua sumpah semacam itu semuanya haram hukumnya. Kalau dimaksudkan untuk mengagungkan yang diajak sumpah itu. Tapi kalau tidak dimaksudkan untuk mengagungkan, maka semacam itu statusnya terlarang dan hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i. Jadi begitu. Nah, sumpah-sumpah yang bukan yang memakai nama selain Allah itu tidak sah. Jadi nggak ada unsur kafarah, dia hanya diperintahkan untuk beristighfar
sebanyak-banyaknya dan bertaubat karena perbuatannya itu. Ya, jadi itu. Jadi yang dimaksud di sini adalah sumpah yang sah. Jadi wa kafaratul yamin maksudnya wa kafaratul yamin al-mun'aqidah atau wa kafaratul yamin as-sahihah gitu ya. Sumpah yang sah. Orang yang melakukan sumpah kemudian melanggar sumpahnya, maka dia diperintahkan membayar kafarat dan dia milih salah satu di antara 3 hal. Nah, kata-kata melanggar ini itu perlu dirinci. Karena kenapa? Karena sumpah itu kemungkinannya 2. Pertama adalah sumpah terhadap perkara mustakbal, perkara yang akan terjadi, dan sumpah terhadap perkara yang madhi, ya, perkara yang sudah berlalu. Ya, kalau sumpah untuk perkara mustakbal itu ya rencana sifatnya, misalnya demi Allah saya tidak akan makan sate misalnya, gitu ya, itu berarti itu sumpah terhadap perkara yang akan terjadi. Tapi kalau sumpah yang dilakukan terhadap perkara yang sudah terjadi, maka itu pasti sumpah yang sifatnya khobar atau ikhbar atau memberitahu. Misalnya demi Allah dia kemarin itu benar-benar datang ke rumahmu, memberitahu gitu ya. Nah, itu adalah contoh sumpah yang terjadi di masa lalu. Demi Allah dia itu tidak mencuri misalnya. Itu kan memberitakan gitu ya. Nah, apakah mungkin terjadi pelanggaran pada kasus sumpah yang terjadi untuk kejadian yang terjadi di masa lalu? Jawabannya adalah mungkin. Mungkin pelanggaran itu bagaimana kondisinya? Pelanggaran terhadap sumpah yang terkait dengan kejadian di masa lalu itu terjadi jika orang bersumpah dusta. Ya, jadi memberitahu sesuatu secara tidak akurat. Ya, misalnya dia mengatakan demi Allah dia tidak mencuri padahal dia mencuri. Ini kasus yang banyak terjadi mungkin di pengadilan. Ada saksi-saksi bayaran gitu ya, yang berani bersumpah tetapi dia berbohong. Nah, sumpah semacam ini itu wajib dikafarohi. Sumpah bohong semacam ini wajib dikafarohi, wajib membayar kafaroh. Nah, sumpah semacam itu dalam hadis dinamakan dengan al-yaminul ghamus. Ya, dan al-yaminul ghamus itu termasuk kabair atau dosa besar. Al-Bukhari meriwayatkan Rasulullah bersabda, al-kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah, menyembah selain Allah, durhaka terhadap orang tua, ya, durhaka terhadap kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu. Al-yaminul ghamus itu sumpah palsu. Kenapa sumpah palsu dinamakan ghamus? Ghamus itu dari kata ghamasa. Ya, ghamasa. Nah, ghamus ini mubalaghah lagi ya, sifat mubalaghah. Ghamasa itu berarti maknanya ghamasa itu maknanya membenamkan. Kalau ghamus itu berarti yang membenamkan berkali-kali. Ya, orang yang bersumpah palsu itu sumpahnya disebut al-yaminul ghamus karena sumpahnya nanti itu akan membenamkan dia ke neraka berkali-kali. Nah, itu untuk menunjukkan betapa bencinya Allah dengan sumpah dusta. Memang Allah itu sangat benci dengan kedustaan. Di Quran itu disebut bahwa Allah itu tidak memberi petunjuk kepada orang yang berdusta. Tidak perlu berkali-kali ya, tapi cukup berdusta itu saja sudah tertutup itu petunjuk dari Allah. Karena saking bencinya Allah dengan dusta. Allahu la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah itu tidak memberi petunjuk orang yang berdusta lagi ingkar. Gitu ya. Jadi Allah nggak menyebutnya man huwa kadzabun kafar misalnya, tidak, tapi kadzib itu berarti tidak perlu berkali-kali. Makanya harus berhati-hati ya. Kadang orang itu mestinya dapat petunjuk, mestinya oleh Allah dikasih ilmu yang bermanfaat baginya, tertutup gara-gara banyak berdusta atau membiasakan dusta. Apalagi dusta yang dipakai untuk sumpah, itu bencinya Allah luar biasa sampai diancam dengan ini neraka, dibenamkan berkali-kali ke neraka. Jadi itu ya. Jadi hanya satu kondisi
pelanggaran sumpah itu terjadi pada kasus sumpah untuk kejadian yang madhi, yang sudah berlalu. Tetapi kalau untuk yang akan datang, maka standarnya adalah mukhalafah, intinya melanggar apa yang ia sumpahkan. Ya, kalau dia bersumpah akan melakukan sesuatu kemudian tidak melakukan sesuatu, berarti melanggar. Kalau dia bersumpah tidak akan melakukan sesuatu kemudian dia melakukan sesuatu itu, maka berarti dia melanggar. Oke, gitu ya. Itu definisi kapan melanggar dan tidak. Nah, sekarang kita masuk ke kafarahnya. Apa itu sebenarnya untuk kafarah sumpah itu? Kafarah sumpah itu adalah pilihan di antara 3 hal, gitu ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah itqu raqabatin mu'minah, membebaskan budak mukmin. Nah, budak di sini diungkapkan dengan kata raqabah. Raqabah itu maknanya leher, maknanya. Ya. Ini istilahnya dalam bahasa Arab disebut dengan itlaqul juz'i wa iradatul kulli, menyebut sebagian tetapi memaksudkan secara keseluruhan. Ya, mirip seperti di negeri kita, kalau kita misalnya tanya di mana Rudi, nah, itu kita bisa mengungkapkan dengan bahasa kemana anak batang hidung anak itu. Nah, kita menyebut batang hidungnya, tapi maksudnya adalah keseluruhan tubuhnya tentu saja. Ya, membebaskan budak mukmin. Jadi disyaratkan budaknya harus mukmin, nggak boleh budak kafir. Ya, tapi untuk melaksanakan yang pertama ini hari ini sudah tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena budak sudah tidak ada. Jadi kemungkinannya sekarang adalah yang kedua dan yang ketiga. Jadi mungkin ada syarat-syarat yang mungkin sudah tidak dilakukan, cukup jadi ibrah saja. Ya, termasuk syariat sopan santun kepada Nabi. Itu kan hanya mungkin dilaksanakan saat Rasulullah itu hidup. Nah, kalau sudah beliau wafat kan ya itu jadi ibrah. Nah, kita ruhnya sopan santunnya dipraktekkan, tetapi untuk bicara langsung kepada Nabi kan sudah tidak mungkin lagi. Ya, itu. Kemudian pilihan yang kedua adalah it'amu asyarati masakin, atau memberi makan 10 orang miskin. Ya, jadi jumlahnya 10, diingat-ingat ya. Kafarah sumpah itu kalau ngasih makan jumlahnya adalah 10 orang fakir miskin. Nah, makanannya bagaimana? Enggak sembarangan. Makanannya disyaratkan harus berupa habbun, biji-bijian, yakni biji-bijian yang sifatnya qutul balad, menjadi makanan pokok di negeri itu. Nah, makanya di Al-Bukhari di sini di kitab At-Tadhhib beliau menyebut tidak sah kalau misalnya memberi makan tapi pakai kurma, karena tidak masuk habbun. Tidak sah memberi makan pakai aqid, pakai keju, tidak sah. Ya, apalagi ngasih makan kerupuk saja misalnya, meskipun besar itu nggak sah yang semacam itu ya. Jadi harus berupa biji-bijian di negeri tersebut. Negeri kita ya beras lah atau jagung, atau di tempat lain mungkin gandum, nah, begitu ya. Harus makan makanan. Ukurannya adalah mud dan 1 mud. Kenapa 1 mud? Karena ukuran 1 mud itu adalah makanan normal yang mengenyangkan orang 1 hari. Ya, 1 mud itu ukuran volume. Kalau dikonversikan dengan zaman sekarang, itu setara dengan 0,687 liter. Saya ulang lagi ya, 1 mud itu setara dengan 0,687 liter. Ya, jadi ukurannya setengah liter lebih sedikit. 0,687 liter. Nah, kalau dikonversikan ke ukuran berat, 1 mud itu setara dengan 543 gram. Sekali lagi, 1 mud setara dengan 543 gram. Nah, jadi setengah kilo lebih sedikit ya. 543 gram itu makanan yang mengenyangkan 1 hari, insya Allah. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau kita ngasih makan 10 orang miskin, kita beri beras misalnya, kita beli beras,
Ya kalikan saja 543 gram dikalikan 10. Jadi 5,5 kilo lah kira-kira. Nah, kita harus membeli beras 5,5 kilo. Kalau beras 1 kilo hari ini 10.000 lah kasarannya, misalnya kalikan 5, ya sudah, sediakan uang 50.000 sampai 60.000 untuk membayar kafarah. Jadi ringan sebenarnya. Oke. Au kiswatuhum sauban, atau memberi pakaian mereka. Ya, satu pakaian. Jadi tiap orang satu pakaian. Jadi tidak boleh pakaian diambil sesukanya kemudian diberikan secara dilempar ke mereka semua, tidak semacam itu. Harus setiap orang dapat satu pakaian. Dan pakaian ini tidak cukup jika berupa hanya sarung tangan misalnya. Tidak bisa. Satu orang sarung tangan, tidak boleh. Tidak boleh jika hanya sepatu saja misalnya, tidak boleh. Tidak cukup jika hanya dikasih kopiah saja, tidak bisa. Jadi harus pakaian. Sebagian ulama Syafi'iyah mengharuskan minimal menutup aurat, tetapi kalau mazhab Syafi'i tidak harus menutup aurat, sehingga dibolehkan misalnya hanya baju saja boleh, atau celana saja itu juga boleh, atau khimar saja untuk wanita juga boleh. Juga tidak disyaratkan harus dipakai orang yang dikasih itu. Jadi boleh ngasih pakaian kecil yang dimaksudkan untuk dikasihkan ke anaknya orang miskin itu. Nah, itu juga boleh. Atau ngasih pakaian wanita dengan maksud supaya dipakai oleh istri dari orang miskin tersebut. Nah, jadi pakaian itu nggak harus dipakai oleh orang miskin yang kita sasar itu, tapi bisa untuk anaknya atau untuk istrinya. Dan tidak harus baru. Boleh yang second, boleh bekas. Syaratnya tidak boleh bali, tidak boleh al-bali, tidak boleh usang. Jadi dia harus masih kuat, masih layak pakai lah kalau bahasa kita begitu. Ya. Jadi ini 3 ini itu boleh milih mana yang dimampui. Ya, meskipun kalau secara nilai itu kan beda ya, sangat jauh itu, sangat jauh. Ini menunjukkan bahwa syariat itu nggak bisa dilogika, ini nggak bisa dikalkulasi matematis bahwa nilainya sekian-sekian, nggak bisa. Kalau nilai budak dibandingkan dengan ngasih makan ya jelas jauh lebih mahal budak. Nah, budak itu kan manusia ya. Nah, manusia itu dulu mahal harganya, beli budak itu mahal. Paling murah 50 dinar misalnya. 1 dinar sekarang kalau kita asumsikan harganya 3 atau 4 juta, dikalikan 5 sudah berapa ratus itu? 200 juta kira-kira. Dibandingkan dengan ngasih beras 10 orang miskin masing-masing 1 mud yang hanya 50.000 60.000, jauh ya. Tetapi memang namanya syariat kan, Allah ngasih begini itu ada pilihan, ada hikmahnya. Tiap orang mungkin punya pengalaman iman berbeda-beda sehingga nanti milihnya juga beda-beda ya. Orang yang punya budak ya afdolnya bebaskan budak. Kalau nggak punya budak terus punya tetangga yang kelaparan ya lebih baik kasih makan. Kebetulan orangnya kenyang semua, cuma pakaiannya nggak layak, nah, kemudian dikasih pakaian. Jadi itu ya, ini milih, sifatnya milih. Fa in lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin. Kalau tidak mendapatkannya, maksudnya nggak dapatkan itu berarti ajiz, maksudnya tidak mampu ya. Kalau nggak mampu atau nggak mendapati, misalnya nggak ada budak, terus nggak mampu ngasih makan orang miskin, nggak mampu ngasih pakaian orang miskin, maka langkah berikutnya adalah fasiyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari. Nah, jadi ini urutan sifatnya, bukan milih ya. Antara puasa atau 3 hal tadi itu urutan. Kalau yang tadi itu milih, silahkan milih salah satu di antara 3. Tapi kalau untuk puasa nggak boleh, orang kafarah sumpah langsung puasa itu nggak boleh. Lihat dulu mampu nggak ngasih makan atau ngasih pakaian. Kalau nggak mampu baru puasa 3 hari 3 hari, afdalnya berturut-turut, tapi tidak disyaratkan harus berturut-turut. Kalau di qiraatnya Ibnu Mas'ud itu ayat yang memerintahkan puasa ini ada tambahan lafaz mutatabi'at, berturut-turut. Itu artinya ijtihad Ibnu Mas'ud, puasanya itu berturut-turut. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i karena lafaznya mutlak itu dipahami tidak harus berturut-turut. Gitu ya. Nah, semua yang saya jelaskan ini itu dasar hukumnya adalah ayat dalam surah Al-Maidah ayat 89. Allah berfirman,
Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Maka kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin dari pertengahan makanan yang kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian mereka, atau membebaskan budak. Barang siapa yang tidak mendapatinya, maka berpuasa 3 hari. Itulah kafarah sumpah kalian jika kalian bersumpah. Gitu ya. Nah ini dasarnya sangat jelas, diatur dalam Al-Quran. Ini termasuk ayat-ayat qat'i ya, masalah kafarah sumpah ini Allah sendiri yang punya, yang tahu hikmahnya kenapa untuk kasus sumpah ini di qat'ikan ayatnya ya, bukan hanya sekedar hadis ya.